Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan soal-soal TKA jenjang SMA, SMK maupun MA. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal berikut ini ya. Jadi diketahui fungsi ya didefinisikan oleh f(x) sama dengan 4 kurung buka x kuadrat min 8x plus 12. Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi f. Untuk menyelesaikan soal berikut, kita ingat kembali bahwa di sini ya, fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi ini adalah bentuk umumnya. Nah, a ini sebagai koefisien dari x kuadrat ya. B itu sebagai koefisien dari x dan c ini juga sebagai konstanta dari fungsi kuadrat berikut ini. Nah, oke, sekarang kita perhatikan ya. Di sini kita akan menjawab ya, yang pertama, pernyataan yang pertama, grafik fungsi f terbuka ke atas, benar atau salah. Nah, baik, kita akan bahas bahwa ini ya, kita bisa melihat grafik terbuka ke atas itu apabila ada dua ya, bisa terbuka ke atas atau bisa terbuka ke bawah. Nah, grafik itu terbuka ke atas apabila A-nya ini koefisien x kuadrat ya. Ingat, depannya x kuadrat itu positif. Maka ya, itu nanti grafiknya akan terbuka ke atas. Ya, karena fungsi kuadrat itu grafiknya berupa ya seperti ini ya, melengkung seperti ini. Nah, kalau A-nya itu nilainya plus atau positif, ya positif itu bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pokoknya lebih dari 0, ya itu positif, maka grafiknya pasti terbuka ke atas. Nah, berikutnya, sedangkan kalau A yang ini nanti depannya x kuadrat itu negatif ya, A-nya itu negatif. A negatif itu bisa kurang dari 0 ya, berarti min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, ini cara mengingatnya ya, terbuka ke atas atau ke bawah itu dilihat dari nilai A, nilai yang ada di depan x kuadrat. Ingat ya, x kuadrat itu. Kemudian, nah, untuk grafik yang terbuka ke atas ini nanti akan memiliki nilai minimum yang terbuka ke atas. Sedangkan grafik yang terbuka ke bawah ini akan memiliki nilai maksimum. Ya, minimum itu berarti yang paling minim. Maksimum itu berarti yang paling besar, paling maksimum. Ya, minimum yang paling kecil berarti ya. Dari nilai minimum dan maksimum ini itu ada yang namanya dengan nih titik puncak ya. Nanti paling tinggi adalah sebuah titik di sini. Titik puncak atau nama lainnya titik ekstrim. Nah, titik yang paling puncak ini atau titik ekstrim ini itu dirumuskan dengan ini. Min B per 2A. B dari mana? Dari fungsi kuadratnya. B dari sini, depannya X ya, itu yang B per 2A. 2A itu berarti kali A, hanya dari yang ini, depannya X kuadrat. Nah, ini rumusnya ya. Jadi ini 2A itu 2 kali A, koma F min B per 2A ya. Ini nanti setelah ketemu hasilnya ini, itu nanti baru kemudian dimasukkan ke fungsi ini, ketemulah nanti yang sini. Nah, ini adalah nanti x-nya, karena ini dia ada titik puncak itu adalah sebuah koordinat ya.
terdiri dari X dan Y. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, bagiannya depan ini dinamakan dengan ini persamaan sumbu simetri. Ini. Nah, yang belakang ini dinamakan ini nilai maksimum atau nilai minimumnya. Jadi untuk mengetahui nilai maksimum atau minimumnya nanti dilihat dari nilai ini, Y-nya. Oke ya. Kemudian kita akan cek ya, kemudian kita akan cek apakah ini grafik terbuka ke atas atau ke ya ini benar atau salah gitu ya. Mari kita lihat di soalnya, yaitu ini 4x 4 kali ini, kalau kurung itu kali ya, 4 kali x kuadrat min 8x plus 12. Nah ini kita kalikan dulu. 4 kali x kuadrat itu 4x kuadrat ya, 4 kali min 8x itu min 32x ya, karena 4 kali min 8 min 32x. 4 kali 12 itu plus 48. Nah yang kita lihat adalah nilai A nya di depan x kuadrat, yaitu ini ya, A nya adalah 4, dia adalah positif ya, maka karena positif grafik akan terbuka ke atas. Berarti di sini apakah grafik fungsi f terbuka ke atas? Jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menyelesaikan untuk yang pernyataan yang kedua. Grafik fungsi f memotong garis y sama dengan min 18, benar atau salah? Nah, untuk menyelesaikan pernyataan ini apakah benar atau salah, kita gunakan ya, karena di sini memotong garis ini ya, maka kita gunakan dari ini ya, konsep titik puncak dan titik ekstrim ya, titik puncak atau titik ekstrim. Nah, kita tahu untuk titik ekstrimnya itu dirumuskan dengan min b per 2a. Ini sebagai x, kemudian yang ini sebagai y. Nah, untuk yang pertama ini adalah persamaan sumbu simetri, kita hitung dulu. Nah, kita menghitungnya kita pakai ya, ini maksimum ya, minimum. Nah, untuk menghitung yang pertama ini kita gunakan dari persamaan fungsinya, yaitu 4x kuadrat min 8x plus 12. Nah, rumus untuk persamaan sumbu simetri yaitu min b per 2a. Nah, anak-anak, kita bisa menggunakan yang ini yang ada di dalam kurung, atau setelah yang dikalikan dengan 4 juga nanti hasilnya pasti sama ya. Kita gunakan yang ada di dalam kurung ini saja, berarti x kuadrat min 8x plus 12. Oke, jadi ini min b berarti min, ini menjadi rumusnya di min. Nah, b-nya berapa di sini? Min 8. Berarti min 8. Jadi min 8 ya, karena b-nya adalah negatif 8. Oke, kemudian 2 kali a. 2 kali a. Di sini a-nya adalah ini x kuadrat, maka a-nya adalah 1. Ya, kalau tidak ditulis kayak gini a-nya 1. Oke. Kemudian kita sederhanakan min kali min 8. Yaitu 8 dibagi dengan 2 kali 1, 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, jadi ketemu untuk yang X-nya itu adalah 4. Nah, sekarang kita akan hitung nilai Y-nya dengan cara memasukkan nilai ini, hasil ini 4 ini ke persamaan awal, yaitu ke sini. 4 kurung buka X kuadrat min 8X plus 12. Nah, kita ganti nilai X-nya dengan 4, sehingga menjadi 4 kali X-nya kita ganti 4, ini X kuadrat, maka menjadi 4 kuadrat ya, karena X-nya kita ganti 4. Kemudian X-nya yang ini min 8X kita ganti 4, X-nya menjadi min 4, min 8 kali 4 ya, karena X-nya kita ganti 4.
kemudian plus 12. Selanjutnya 4 kurung buka, yang dalam kurung kita sederhanakan, 4 kuadrat itu 16, min 8 kali 4 itu min 32 plus 12. Oke, kita lanjutkan. 4 kali yang di dalam kurung kita jumlahkan, 16 min 32 plus 12 itu negatif 4. 4 kali negatif 4 adalah min 16. Maka titik Y-nya adalah min 16. Jadi nanti titik puncaknya itu ada di 4, min 16. X-nya 4, Y-nya min 16. Jadi kalau kita gambar grafiknya akan menjadi seperti ini ya, kurang lebih. Nah, jadi grafik terbuka ke atas, kemudian titik puncaknya atau titik ekstrimnya ada di 4, min 16. X-nya 4, ini sebagai sumbu simetrinya, Y-nya min 16 ya. Berarti di sini ya. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih bentuk grafik fungsi kuadratnya. Nah, setelah kita melihat gambar grafik seperti ini artinya berarti dia minimumnya ya, nilai minimumnya itu dia berada di Y sama dengan min 16. Jadi kalau dibuat garis itu dia hanya sampai di ini ya. Nih, hanya di Y sama dengan min 16 nilai minimumnya. Oke. Maka kalau kita cek dengan pernyataan grafik fungsi f memotong garis Y sama dengan min 18. Nah, kita lihat bahwa garis Y sama dengan min 18 itu berada di sini ya, bawahnya. Ya, karena kan semakin ke bawah kan semakin kecil nilainya ya, maka di bawahnya. Artinya ini grafik ini tidak mungkin memotong garis Y sama dengan min 18. Ya, tidak mungkin. Karena dia minimumnya itu hanya sampai di ya min 16. Oke, jadi pernyataan ini adalah jawabannya pasti salah. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan dari yang ketiga, pernyataan yang ketiga. Grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini kita akan cari ya. Tadi grafiknya di sini. Titik potong di sumbu X-nya. Nah, nanti kita akan bisa melihatnya di kuadran berapa. Oke, cara mencari titik potong di sumbu X. Nah, maka kita akan membuat ini dari persamaan ini. Nah, ini bisa persamaannya dari yang di dalam kurung saja juga nanti hasilnya sama kalau kita pakai yang hasil dari perkalian dengan 4. Sama saja. Nah, kita buat ya sama dengan 0. Jadi persamaan ini kita buat sama dengan 0. Kita cari akarnya. Nah, oke ya. Kemudian nanti akan ketemu nanti apakah di sebelah mana grafiknya. Kita lihat dari nilai X-nya, akar-akarnya. Oke, nah untuk menghitung akar-akarnya kita akan memfaktorkan seperti ini. Ya, kemudian ini ingat ya, X kuadrat itu adalah X kali X. Kemudian di sini ada min 8 X plus 12. Nah, ini caranya adalah kalian cari dua angka, dua bilangan, yang apabila dikali hasilnya 12, jika ditambah hasilnya min 8. Dua bilangan, jika dikali hasilnya 12, jika ditambah hasilnya min 8. Dua bilangan itu berapa? Yaitu min 2 dan min 6. Min 2 dikali min 6 adalah plus 12. Min 2 ditambah min 6 adalah min 8. Itu ya. Jadi yang diperhatikan adalah angka di depannya ini. X-nya diabaikan. Oke, ya, itu.
berikutnya. Nah, setelah itu ini artinya apa? Artinya adalah nilai X min 2 itu sama dengan 0, karena ini kan perkalian ya, dua bilangan. Itu artinya X min 2 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0. Nah, itu. Jadi ini nilainya seperti itu. Kemudian kita hitung nilai X-nya sama dengan ini min 2-nya pindah di ruas kanan menjadi min 2 menjadi positif 2, sedangkan yang ini X min 6 sama dengan 0, maka X sama dengan ini min 6 pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi positif 6. Nah, X yang pertama ini adalah 2, X yang kedua adalah 6. Ini berarti grafik fungsi ini memotong sumbu X di titik 2 dan memotong sumbu X di titik 6. Nah, dari sini, berarti dia bentuknya berada di sini. Nah, kemudian kita ingat kuadran. Kuadran itu apa? Dalam trigonometri itu satu lingkaran itu adalah 360. Nah, kalau dibagi 4 ya, maka nanti ada kuadran 4. Nah, kuadran 1 yang mana? Yaitu dari mulai di sini 0 ya. Itu dari 0 90 derajat. Ini adalah kuadran 1. Kemudian 90 derajat sampai 180 derajat itu kuadran 2. Ya, ingat lagi tentang trigonometri. Kemudian 180 sampai 270 ini kuadran 3. Kemudian 270 sampai 360 itu kuadran 4. Nah, jadi ada 4 kuadran. Ya, kita cek. Grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Nah, kita cek kuadran 3 di mana? Di sini. Antara 180 sampai 270. Kita lihat grafiknya, ternyata grafiknya itu melalui kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 4. Ya, tidak melalui kuadran 3. Jadi, jawabannya benar atau salah? Tidak melalui kuadran 3. Benar ya, karena hanya melalui kuadran 1, 2, dan 4. Jawabannya benar. Baik, demikian untuk pembahasan soal TKA pada kesempatan kali ini. Silakan nanti bisa diulang-ulang lagi kalau ada yang masih belum jelas, atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian untuk latihan kalian. Bisa kalian coba kerjakan soal berikut ini. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, selamat belajar untuk persiapan TKA tahun ini agar mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.